Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Klima Dwi Ratna, NIM 1011810039. Nah, kali ini saya ingin memaparkan hasil penelitian akhir saya untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah seminar bisnis. Nah, kali ini saya mengambil topik pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening studi kasus perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2017 hingga 2020. Nah, kali ini saya ingin membahas beberapa poin, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, pengembangan hipotesis, dan metodologi penelitian. Nah, langsung saja kita mulai dari latar belakang teman-teman. Yang melatar belakangi penelitian saya, yakni negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan dan kekayaan alam yang tak kalah dengan negara-negara maju lainnya. Hal ini berpeluang terhadap sektor pariwisata yang ada di Indonesia, yang merupakan salah satu termasuk salah satu sektor penyumbang devisa negara. Nah, hal tersebut sesuai dengan langsiran pada website katadata.co.id yang menyatakan bahwasanya pariwisata di Indonesia termasuk sektor yang memiliki posisi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Menteri Pariwisata Ekonomi Bapak Sandiaga Uno menyatakan bahwasanya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB dapat meningkat 10 hingga 12% dari kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan, teman-teman. Nah, yang berikutnya mengenai kontribusi sektor pariwisata, teman-teman. Dapat kita lihat dalam grafik tersebut, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB maupun devisa negara dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini diakibatkan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa sektor, dan salah satunya sektor pariwisata harus dibatasi karena dapat menunjang kerumunan. Nah, latar belakang yang selanjutnya mengenai investment atau penanaman modal. Nah, teman-teman dapat dilihat mulai dari PMDN maupun PMA, dan grafik tersebut PMDN mengalami peningkatan yang cukup signifikan, walaupun PMA mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Hal ini tidak mempengaruhi seorang investor untuk menanamkan modalnya pada sektor pariwisata, teman-teman. Nah, kemudian untuk latar belakang berikutnya mengenai nilai perusahaan, teman-teman. Nah, kenapa mengenai nilai perusahaan, teman-teman? Seorang investor biasanya dalam menanamkan modalnya harus melihat beberapa faktor, mulai dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan laba, teman-teman. Kenapa hal tersebut sangat berpotensi untuk seorang investor menanamkan modalnya? Karena hal ini ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham. Hal tersebut saya lansir dari Junan Nurwulandari dan Wibowo pada tahun 2021 yang menyatakan biasanya seorang investor memiliki kriteria tertentu untuk dijadikan acuan dalam menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan. Antara lain kriteria tersebut yang sudah saya jelaskan, yakni aset, liabilitas, income, ekuitas, dan profit, teman-teman. Nah, yang berikutnya mengenai rata-rata harga saham. Kenapa harga saham? Karena berdasarkan lansiran CNN Indonesia pada tahun 2020 menyatakan saham subsektor restoran, hotel, dan pariwisata sangat terpukul dibandingkan saham sektor konsumen, perbankan, dan konstruksi. Hal tersebut diakibatkan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata harus dibatasi karena subsektor ini sangat menunjang adanya kerumunan, teman-teman. Walaupun demikian, pada tahun 2017 hingga 2019, untuk harga saham pada sektor ini selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, teman-teman. Nah, dalam dunia investasi, saat menilai kinerja perusahaan, seorang investor biasanya menggunakan harga analisis laporan keuangan. Salah satunya dilihat dari rata-rata harga sahamnya, teman-teman. Nah, yang berikutnya mengenai research gap. Yang melatar belakangi penelitian saya, yakni adanya research gap atau kesenjangan antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya mengambil judul pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening studi kasus perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2017 hingga 2020. Nah, yang berikutnya mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BI tahun 2017 hingga 2020. Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BI tahun 2017 hingga 2020. Yang berikutnya, apakah profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BI tahun 2017 hingga 2020. Yang berikutnya, apakah struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BI tahun 2017 hingga 2020. Yang berikutnya, apakah profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening pada perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BI tahun 2017 hingga 2020. Nah, yang berikutnya tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yang pertama untuk mengetahui profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BI tahun 2017 hingga 2020. Yang berikutnya untuk mengetahui profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BI tahun 2017 hingga 2020. Yang berikutnya untuk mengetahui struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2017 hingga 2020. Yang berikutnya untuk mengetahui profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening pada perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2017 hingga 2020. Nah, yang berikutnya mengenai manfaat penelitian. Yang pertama, untuk manfaat teoritisnya, yakni dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan studi kasus perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2020, serta dapat dijadikan sumber referensi untuk peneliti selanjutnya tentunya. Yang berikutnya, manfaat praktisnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dan mengaplikasikan variabel yang diteliti untuk meningkatkan nilai perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan emiten dalam mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan para investor sebelum mengambil keputusan investasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Nah, yang berikutnya mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kali ini ada 4 poin. Yang pertama, profitabilitas. Menurut Brigham, Agent, F, dan Houston pada buku tahun 2018 halaman 127 menyatakan rasio profitabilitas memberikan gambaran terkait cara perusahaan menggunakan dan memanfaatkan aset secara menguntungkan. Semakin baik rasio profitabilitas, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Yang berikutnya terkait likuiditas, menurut Brigham, Agent, F, dan Houston pada buku tahun 2018 halaman 127 menyatakan rasio likuiditas memberikan gambaran terkait cara perusahaan menggunakan likuiditas, dan likuiditas ini merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan liabilitas lancarnya tentunya. Rasio likuiditas dibagi menjadi dua, yakni rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat quick ratio atau rasio acid-test atau acid-test ratio. Nah, yang berikutnya mengenai struktur modal, di mana menurut Arianti pada tahun 2019 menyatakan struktur modal berkaitan dengan sumber pendanaan yang digunakan membiayai investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang berikutnya mengenai nilai perusahaan, di mana menurut Purnomo dan Erawati pada tahun 2019 menyatakan nilai perusahaan merupakan cerminan dari kinerja manajemen perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan mempengaruhi persepsi atau pandangan seorang calon investor terhadap perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya mengenai kerangka berpikir teman-teman. Nah, dapat teman-teman lihat kerangka berpikir saya dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yakni variabel independen yang variabel dependen yang menggunakan nilai perusahaan, dan variabel independen yang menggunakan profitabilitas dan likuiditas, dan variabel intervening yang menggunakan struktur modal, teman-teman.
Nah, untuk pengembangan hipotesisnya sendiri, H0.1 sama dengan profitabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. H1 sama dengan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, H0.2 sama dengan likuiditas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. H2 sama dengan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, yang berikutnya H0.3 sama dengan profitabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. H3 sama dengan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Nah, yang berikutnya H0.4 sama dengan likuiditas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. H4 sama dengan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Nah, pengembangan hipotesis selanjutnya yakni H0.5 struktur modal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. H5 sama dengan struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. H0.6 profitabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. H6 sama dengan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. Nah, yang terakhir H0.7 likuiditas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. Dan H7 sama dengan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. Nah, untuk metodologi penelitiannya sendiri, kali ini saya menggunakan populasi perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BI tahun 2017 hingga 2020. Nah, untuk sampelnya sendiri, terdapat 19 sampel perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang telah memenuhi kriteria. Nah, untuk jenis datanya sendiri saya menggunakan data sekunder. Nah, untuk perolehan datanya sendiri saya memperoleh data-data tersebut dari Bursa Efek Indonesia, Biro Pusat Statistik, website Kementerian Pariwisata, Badan Koordinasi Penanaman Modal, kemudian ada website Yahoo Finance, kemudian ada website idnfinancial.com. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri, yakni menggunakan dokumentasi dengan melihat laporan keuangan perusahaan subsektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di BEI dari tahun 2017 hingga 2020. Nah, yang terakhir tentang analisis datanya, saya menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan metode struktural equation model atau SEM dengan software Smart PLS 3.0. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.